Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana anak-anak kabarnya? Saya harap baik ya. Tetap belajar walaupun kondisi seperti ini. Sekarang kita harus tetap belajar. Sekarang udah mulai tatap muka, tapi pembelajaran ini sebagai perlengkap kalian untuk pendamping belajar. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Minggu kemarin kita udah bahas bagaimana sosok Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita dan sebagai penyampai pesan dari wahyu ya, penyampai pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipahami kita. Kalian kalau mau makan ya gitu kan, ada doanya. Itu juga salah satunya dari Nabi Muhammad. Kita lanjutkan anak-anak, sejarah budaya Islam. Ya, sejarah budaya Islam. Yang bab pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Harus kita ketahui, konsep pembelajaran hari ini anak-anak, dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah. Yang pertama, yang harus kita tahu, bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Apa? Pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua, penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat. Bagaimana Nabi itu ditindas, bagaimana Nabi diintimidasi, bagaimana Nabi yang dilempari kotoran, bagaimana Nabi benar-benar perjuangan ketika dakwah saat itu. Selanjutnya, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah. Selanjutnya, hikmah ibroh dari misi Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya. Apa sih hikmah-hikmah yang bisa kita ambil? Tadi yang saya sebutkan di awal, kita kalau makan sekarang berdoa, jadi nggak diganggu setan, makanya jadi lebih kenyang kayak gitu. Itu ya anak-anak ya. Itu salah satu ibrahnya. Nah, yang selanjutnya, hakikat apa sih sebenarnya tujuan dakwah dari Nabi Muhammad? Oke, kita lanjutkan ya. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ini sejarah singkat dari Nabi Muhammad. Beliau, Nabi Muhammad anak-anak, ini dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kenapa tahun gajah? Karena dulu belum ada penanggalan tahun 1, 2, 3, itu belum ada. Hingga tahun itu diistilahkan dengan sesuatu yang mencolok di tahun itu, tahun gajah istilahnya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad, bapaknya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya Aminah binti Wahab. Dan Abdullah, ayah handa dari Nabi Muhammad ini meninggal dunia di Yasrib pada saat Nabi Muhammad itu masih di kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu udah yatim duluan sebelum ada di dunia. Dan juga ada Siti Syifa, ibu Abdurrahman bin Auf yang membantu proses kelahirannya. Nabi Muhammad ini kelahirannya dibantu oleh siapa? Siti Syifa. Beliau itu ibunya dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi, sahabat yang membantu bagaimana dakwahnya Nabi, perkembangan dakwahnya Nabi. Nah, dari sini juga, dari kelahiran Nabi Muhammad ini anak-anak, Bani Hashim ini sangat gembira, sangat senang atas kelahiran dari Nabi Muhammad. Dan Abdul Muthalib yang menghitan dan memberi nama Muhammad dan menghitannya. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa kita ambil. Jadi tadi Nabi Muhammad itu lahirnya 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Bapaknya siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Aminah. Yang membantu kelahiran Nabi Muhammad siapa? Siti Syifa. Gitu. Kita lanjutkan ya. Pola dakwah Nabi Muhammad, sejarah singkat ini
Yang tadi sudah sampai di kelahiran, yang dibantu kelahiran ini, Nabi Muhammad juga dalam proses kehidupannya ketika beliau lahir itu bisa bahasa Arab dan fushah. Ini karena diasuh oleh Siti Halimah. Dan kehidupan Siti Halimah ini semakin baik ketika mengasuh Nabi Muhammad. Yang awalnya miskin, jadi tambah hartanya lah, jadi nggak miskin lagi karena berkah mengasuh Nabi Muhammad. Nah, beliau Siti Halimah ini pernah mengembalikan asuhan Nabi Muhammad kepada ibunya karena kondisi Mekah itu sangat tandus, kering, karena ada kekhawatiran nanti kalau Nabi Muhammad itu tidak terawat dengan baik. Saat usia 5 tahun, anak-anak, usia 5 tahun Nabi Muhammad mengembala kambing dengan siapa? Abdullah, putra Siti Halimah. Siti Halimah tadi siapa? Pengasuh dari Nabi Muhammad, sehingga dia tumbuh sehat, sehingga dia paham bahasa Arab dengan fushah. Baik. Nabi Muhammad ini ketika sebelum dinobatkan sebagai nabi, beliau didatangi oleh 2 malaikat yang menjelma sebagai laki-laki dan dibedah dadanya, dihilangkan kotoran dari hatinya. Nah, karena ini kenapa saat kejadian itu Abdullah ini mengkhawatirkan sekali. Bagaimana sih keadaan Nabi Muhammad ketika dibedah itu? Ketika dibedah itu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Setelah kejadian itu, selang beberapa tahun ya, di umur ke-12 tahun Nabi Muhammad ini bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Dan Buhairah ini bertemu dengan seorang pendeta namanya Buhairah dan melihat bahwa ya, ada tanda-tanda kenabian kepada anak ini. Siapa? Nabi Muhammad. Ketika perjalanan menuju Syam bersama Abu Thalib pamannya untuk berdagang. Nah, Nabi Muhammad ini terkenal memiliki sifat yang jujur, yang mudah sangat dipercaya, sehingga Siti Khadijah, partner berdagangnya Nabi Muhammad saat berada di Syam ini, sangat percaya, memberikan kepercayaan penuh untuk menitipkan barang-barangnya Siti Khadijah kepada beliau. Ketika Nabi Muhammad kembali ke Syam dan menjual barang-barangnya Siti Khadijah ini, beliau ditemani oleh Maisarah. Yakni Maisarah siapa? Asisten dari Siti Khadijah. Nah, Maisarah ini menceritakan semuanya kepada Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad ini memiliki sifat yang jujur, bijaksana, dan cerdas sekali mengenai strategi perdagangan, sehingga memiliki keuntungan yang besar ketika perdagangan itu diambil alih oleh Nabi Muhammad. Karena hal ini Siti Khadijah ini jatuh hati, dan akhirnya pada usia 25 Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ini slide selanjutnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Saat itu Nabi Muhammad murung, sering sendiri, sering pergi sendirian, dan terlalu mengkhawatirkan hamba-hambanya. Bagaimana sih saya harus meluruskan dosa-dosa dari hamba-hambaku gitu. Nabi Muhammad juga sering mengasingkan diri di Gua Hira selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Dan selama 6 bulan beliau berkholwat menyendiri di gua ini, akhirnya Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat menerima wahyu, Nabi Muhammad ini diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Nah, titik ini menjadi awal perubahan umat manusia. Jadi awal perubahan umat manusia
tandai dengan Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, prosesi dakwah dari Nabi Muhammad ini dilakukan secara rahasia. Nah, setelah beliau menerima wahyu, surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi, rahasia, dari mulut ke mulut bertemu dengan sahabat-sahabat, karena pola dakwah yang secara rahasia ini sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Asyura ayat 214. Proses berdakwah beliau ini sangat sembunyi-sembunyi, diam-diam ini selama 3 tahun berturut-turut. Beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, hanya lingkup keluarga, saudara. Walaupun ini yang beberapa sahabat ada yang saya sebutkan yang masuk ke dalam Islam awal, yakni Khadijah binti Khuwailid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah, dan ada lebih banyak lagi. Nah, pada saat dakwah sembunyi-sembunyi ini, rumah Arqam ini dijadikan sebagai markas sembunyinya Nabi Muhammad, karena perlu tempat untuk bersembunyi, karena itu mendapat tekanan yang hebat karena beliau membawa ajaran baru demi majunya peradaban umat manusia. Kita lanjutkan. Dakwah secara terang-terangan beliau ini kapan? Nah, dakwah secara terang-terangan beliau Nabi Muhammad ini pada saat penduduk Mekah ini mulai terbuka dengan ajaran ini. Nah, isi dakwah beliau Nabi Muhammad ini mengajak masyarakat untuk mengimani Allah dulu. Jadi ada step-step. Kalau kalian nanti berdakwah ya udah dewasa, contoh kalian udah dewasa, nanti mau dakwah ini enggak serta-merta langsung, kamu harus sholat langsung, kamu harus ini, enggak. Tapi harus bertahap. Nanti ini masuk Islam dulu, baca syahadat dulu, diajari wudu dulu, bagaimana yang benar, apa yang najis, pakai yang gimana. Itu proses kalian berdakwah nanti dewasa. Ada yang pengen jadi pendakwah nanti? Tanamkan di hati ya, karena itu salah satu kehidupan Nabi Muhammad. Nah, kita mengambil hikmah dakwah terbuka ini. Nah, Nabi Muhammad juga sering mengundang sahabat karibnya ya anak-anak, hingga saat hanya sedikit yang beriman itu, Nabi Muhammad ini mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman, walaupun mereka dicaci, dimaki dari Maya sendiri, siapa? Abu Lahab, sehingga Allah menurunkan surat sebagai bentuk azab, pembalasan kepada Abu Lahab, yakni surat Al-Lahab. Nah, sehingga Nabi Muhammad mengikuti ini dari pembesar-pembesar suku Quraisy. Kita lanjutkan. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad. Penyebaran Islam yang semakin berkembang menimbulkan penindasan, penyiksaan, dan kekejaman yang dilakukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat oleh siapa? Kaum kafir Quraisy. Nah, yang pertama kali mendapat intimidasi yakni kaum-kaum yang lemah, yang termasuk yakni Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Suhairah Ummu Ubais, An-Nahdiyah, Amir bin Mu'ammil, Ammar bin Yasir, beserta kedua orang tuanya meninggal karena mempertahankan keimanan dan keislaman yang ada di hati. Ya, keluarga besar dari Bani Hashim dan Bani Muthalib pun mendapat intimidasi yang sama ketika mereka mempertahankan keislaman dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir Quraisy memboikot, memblokade, mengembargo ekonomi, jadi perekonomian mati. Mereka juga mengatakan Nabi Muhammad itu seperti ini. Ya, lanjutkan. Ujian terberat setelah Abu Thalib, paman beliau, meninggal, yakni penindasan, penganiayaan yang tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad. Tetap semangat beliau ya. Kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada utusan kabilah mengepung. Saat itu Nabi Muhammad dikepung di rumahnya.
untuk membunuh. Ujian, rintangan Nabi Muhammad melewati bersama sahabat dengan sabar dan tabah, dan Nabi terus didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingat bahwa umat dahulu pun merasakan pedihnya perjuangan dakwah seperti ini. Jadi semakin semangat Nabi Muhammad, semakin ingin untuk mempertahankan dakwah. Dari itu, apa sih hakikat dan misi yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad ini diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab khususnya dan pada umumnya kepada seluruh umat manusia dari kesesatan. Nah, yang hebat lagi, hanya dalam tempo berapa tahun? 23 tahun atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mampu mengobarkan nama Islam bersama dengan sahabat-sahabat untuk menjayakan. Apa sih sebenarnya tujuan asli hakikat dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Kita lanjutkan. Pembawaan kedamaian dan kesejahteraan Nabi Muhammad ini membawa misi kedamaian dan kesejahteraan ya anak-anak ya. Selain dari membawa akhlak yang baik, tapi juga ada kedamaian dan kesejahteraan yang harus dibawa kepada seluruh masyarakat luas. Setelah Nabi ini menguasai Mekah, mereka memberikan keleluasaan untuk menguasai Mekah. Nah, dari itu, selain dari ini, juga Nabi Muhammad ini membawa kemajuan yang sangat pesat kepada masyarakat, pada bangsa Arab waktu itu, karena ada kekuatan wahyu Al-Quran dan petunjuk untuk memajukan masyarakat. Nah, Nabi Muhammad berhasil mengubah penduduk Mekah dan Madinah dan seluruh alam menuju perubahan yang semakin positif dan berakhlak karimah tentunya, gitu ya. Berakhlak karimah, anak-anak pasti akhlaknya harus terus digali untuk mengambil hikmah dari dakwahnya Nabi Muhammad ini. Nah, perubahan dari Arab ini dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mulai berubah, penindasan-penindasan kaum lemah yang sudah semakin berubah. Maka itu Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat itu menjelma menjadi kekuatan yang sangat disegani, gitu ya, sangat disegani posisi mereka. Nah, itu mari kita ambil ibrahnya. Nah, ini kita anak-anak sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas, menolak kekufuran, kemusyrikan serta bentuk kemaksiatan, gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, mencintai ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar ini bentuk kita meneladani dari misi dakwah Nabi Muhammad. Nah, selain daripada itu anak-anak, ada dua periode. Ada misi dakwah ada dua periode, ini terang-terang dan sembunyi-sembunyi tadi. Periode Mekah ini terjadi selama 13 tahun. Pembagiannya selama 23 tahun tadi, 13 tahun beliau Nabi Muhammad ini berada di Mekah dan 10 tahun beliau berada di Madinah. Nah, isi dari dakwah beliau ini menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu patut diimani dan yang paling benar. Dan harus kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan meneladani perjuangan ini, kita harus memiliki akidah yang kuat, tegas menolak kekufuran dan kemusyrikan, sabar menghadapi ujian, dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tanggung jawab tugas-tugas yang diberikan. Yang terakhir, penutupan anak-anak Nabi Muhammad ini yang kita sebutkan dari atas tadi, beliau itu sudah yatim sejak berada di kandungan, dan juga beliau lahir di tahun yang belum ada angkanya, gitu ya, belum ada angkanya. Di tahun berapa? Tahun gajah. Misi beliau Nabi Muhammad ini adalah memberikan rahmat lil alamin kepada seluruh masyarakat yang ada di alam semesta. Selama 23 tahun Nabi Muhammad sukses menyebarkan agama Islam, sukses menanamkan bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya anak-anak, mungkin kita bisa meneladani ini minggu depan.
minggu depan. Silahkan diresum dari materi hari ini ya. Materi hari ini nanti dikirim untuk dibantu orang tuanya. Bagaimana? Ditulis tangan saja. Nanti difoto, dikirimkan ke grup WhatsApp yang sudah kita sepakati ya. Ya udah kita buat kemarin. Sekaligus nanti yang bisa memberikan ringkasan paling baik nanti akan kita siapkan, akan Pak Guru siapkan hadiah gitu. Itu saja anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena kondisi kita masih seperti ini. Kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap berbakti kepada orang tua dan mengimani, tetap jaga sholatnya ya, jaga hubungan dengan teman-temannya. Mungkin itu saja anak-anak, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan ya.